Mari belajar arsip. Selamat berpartisipasi dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Arsip ATR BPN, selamat datang di Ngopi Arsip, ngobrolin perihal arsip. Saya Yuni dari bagian Tata Naskah dan Kearsipan, Biro Umum Layanan dan Layanan Pengadaan. Akan menjadi host Ngopi Arsip pada kesempatan kali ini. Ngopi Arsip ini adalah bagian dari Mabar Mari Belajar Arsip episode 31 yang merupakan episode khusus yang dikemas dengan wajah baru dalam berupa podcast yang pada kesempatan kali ini mengusung tema Tanya Arsiparis Ahli. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dan menyimak melalui Zoom meeting pada siang hari ini. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan bahagia dan tetap selalu bersemangat. Nah, hari ini pada kesempatan ngopi asik, nggak lengkap kalau kita nggak ngopi gitu ya. Di depan saya udah ada kopi dan juga pada kesempatan hari ini juga bersama saya sudah ada dua narasumber yang cukup berpengalaman dalam bidang kearsipan. Bersama kita ada Mas Danu Prasetyo, FS dari UK2 Direktorat Jenderal Tata Ruang. Assalamualaikum Mas Danu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Mas Danu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya ada juga Mbak Yanustiana Nur Pratomo, SPD, dari UK1 Biro Umum dan Layanan Pengadaan. Assalamualaikum Mbak Tian. Waalaikumsalam, Mbak. Gimana kabarnya nih Mbak Tian? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik juga. Sehat. Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan hari ini nih kan kita temanya tuh ngopi arsip gitu ya. Cuma ada dua episode khusus gitu. Yang kemarin kita udah ada dengan tema Tanya Arsiparis Terampil. Dan untuk episode 2 kali ini kita dengan tema Tanya Arsiparis Ahli. Oke, mungkin sebelum kita mulai boleh diicip dulu kopinya gitu ya. Biar kita kita santai aja ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu di sana juga bisa sambil ngopi, di sini kita juga ya. Supaya kita tetap santai dan juga seru gitu ya. Oke. Pahit-pahit seger ya, Mbak. Oh, ini ya. Iya, nih pahit-pahit seger biar makin melek nih ya. No ngantuk-ngantuk gitu ya, tetap bersemangat nih. Nah, di sini Bapak Ibu pasti udah nggak sabar nih ya. Kita udah ada dua narasumber, kita bakal ngobrol banyak. Di sini kita santai aja ya, Mbak Tian dan juga Mas Danu, karena konsepnya podcast, kita sharing-sharing gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan, saya ingin sedikit memperkenalkan narasumber kita. Nah, bersama kita di sini tadi ada Mas Danu Prasetyo. Beliau ini riwayat pendidikannya sebelumnya pernah mengambil S1 Ilmu Informasi dan Perpustakaan, Fakultas Komunikasi Universitas Pajajaran, dan kemudian melanjutkan studi Magister Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Nasional. Kemudian untuk pengalamannya sangat banyak sekali, saya bacakan beberapa ya. Karena beliau ini sudah pernah mengikuti banyak workshop seperti workshop pembinaan arsip aktif dan inaktif di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Ruang, kemudian workshop aplikasi manajemen kearsipan, perpustakaan Kementerian ATR BPN, dan juga workshop pengelolaan kearsipan dan peningkatan penggunaan e-office. Kemudian untuk diklatnya, beliau sudah pernah mengikuti diklat pengelolaan arsip dinamis, diklat jabatan fungsional arsiparis tingkat ahli yang diselenggarakan oleh ANRI. Kemudian beliau ini yang terakhir telah mengikuti short course Smart Land Management and Spatial Planning di Technical University of Munich di Jerman. Nah, ini tadi pengalaman diklat beliau gitu ya.
seru-seru banget gitu. Kemudian untuk pengalaman pekerjaan beliau ini nggak kalah menarik gitu. Beliau mengawali karirnya sebagai pustakawan di Direktorat Jenderal Penataan Ruang yang saat itu masih di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kemudian menjabat sebagai analis tata usaha di Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR BPN. Dan saat ini yang paling baru, nah nanti akan kita gali bersama, beliau menjabat sebagai arsiparis ahli pertama di Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang. Nah, itu dari Mas Danu ya. Mungkin di sini Bapak Ibu juga pasti sudah penasaran. Tadi saya mengenalkan sedikit tentang beliau. Atau mungkin ada yang sudah pernah bertemu. Tadi sekilas tentang Mas Danu. Nanti kita gali lagi bersama ya. Kita akan ngobrol banyak dengan beliau. Untuk yang kedua, saya akan memperkenalkan Mbak Tian atau yang nama lengkapnya Mbak Yanustiana Nur Pratomo. Beliau ini pendidikannya sebelumnya adalah S1 Pendidikan IPA di Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk pengalaman diklat yang sudah pernah diikuti, sudah mengikuti diklat pengelolaan arsip dinamis dan juga pernah mengikuti diklat pengadaan barang dan jasa. Untuk pengalaman kerja beliau sebelumnya sebagai PPMPN di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, mungkin ini juga akan menjadi topik yang menarik untuk Bapak Ibu semua ingin mengetahui lebih banyak tentang Mbak Tian, kenapa pada akhirnya memilih untuk terjun ke dunia kearsipan. Oke, mungkin langsung saja ya Mbak Tian dan Mas Danu gitu. Pasti udah banyak yang pengen penasaran gitu ya terkait dengan kenapa gitu ya mau masuk di dunia kearsipan gitu. Mungkin saya mau mulai ngobrol dengan Mbak Tian dulu nih ya gitu sebagai arsiparis ahli pertama. Semenjak kemarin berarti TMT itu 1 Maret 2024 ya Mbak? Iya, per 1 Maret 2024 Iya, tempenya. 1 Maret 2024 sudah diterima nih sebagai arsiparis ahli di Kementerian ATR BPN. Bisa diceritakan nggak nih Mbak, gimana prosesnya sampai memilih mendaftar sebagai jabatan arsiparis ahli? Apakah memang sudah ada pengalaman sebelumnya atau relate dengan pendidikan? Padahal tadi kalau kita baca sekilas CV-nya pendidikan IPA nih gitu. Mungkin boleh diceritakan Mbak Tian. Ya, untuk sebenarnya untuk background dan pengalaman kerja sebelumnya yang saya miliki memang tidak ada hubungannya dengan arsip. Nah, waktu itu ketika saya memilih jabatan arsiparis itu karena eh, waktu itu jabatan arsiparis itu bisa diikuti oleh semua jurusan. Jadi saya mencoba untuk daftar dan alhamdulillah diterima. Nah, ini justru saya mulai tertarik pada arsipnya itu ketika saya mempersiapkan diri untuk mengikuti tes seleksi. Ya, jadi Oke. saya baca tentang undang-undang, kemudian peraturan-peraturan. Nah, dari situ saya apa namanya baru tahu kalau pemahaman saya tentang arsip selama ini tuh tidak sesuai karena Oh iya? sebelumnya saya berpikir kalau arsip itu hanya lembaran Mm-mm. kertas Yes. gitu kan yang diciptakan dari transaksi di sebuah instansi kemudian disimpan pada saat tahun anggaran berjalan Mm-mm. kemudian setelah tahun anggaran berakhir arsip tersebut dimasukkan ke kontainer kemudian bisa Disimpan. disimpan di gudang gitu. Ternyata setelah saya Belajar. belajar ternyata sangat luas ya untuk arsip itu ada berbagai jenis kemudian penyimpanannya juga di apa namanya benar-benar di peraturan tuh harus disimpan di mana gitu kan. Kemudian ada masa penyimpanannya. Jadi dari situ saya mulai tertarik karena banyak sekali yang bisa saya pelajari dari arsip. Kemudian saya berpikir juga apa tugas arsiparis itu merupakan tugas mulia ya. Karena Kenapa eh tuh mulianya nih? iya karena kan mengingat pentingnya arsip itu untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi ketika kita eh, mempunyai tugas melindungi arsip, kita sudah ikut berkontribusi dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oke, luar biasa ya dari yang tadinya mungkin awalnya cuma coba-coba gitu ya Iya. Mbak tadi karena oh Arsiparis ini ternyata dibuka untuk semua jurusan gitu ya saat itu gitu kan mencoba tapi ternyata dalam prosesnya karena belajar untuk tes-tesnya itu mau nggak mau belajar Iya, terus jadi tahu lebih tentang lebih, kearsipan iya, gitu ya sampai akhirnya jadi lebih tertarik lagi lebih gitu ya. tertarik, iya. Nah, nah, kan sekarang posisinya sudah terjun langsung nih ya Mbak. Sudah terjun langsung menangani terkait arsip gitu. Apalagi untuk penempatannya Mbak Tian kebagian di UK1 gitu ya. Iya. Unit kearsipannya satu di Kementerian ATR BPN. Gimana nih Mbak rasanya setelah menjadi arsiparis ahli di UK1 terutama? Iya, rasanya itu agak kagok ya karena mengingat untuk background pendidikan saya memang tidak bukan dari arsip, kemudian untuk pengalaman tentang arsip juga saya sangat minim ya. Jadi Mm-mm. dalam itu tuh dan ini pertama kali saya terjun di bidang kearsipan gitu. Jadi kayak agak kagok. Apalagi di UK1 untuk tugasnya itu tidak hanya tentang pengelolaan arsip, tapi Mm-mm. juga ada pembinaan arsip, kemudian ada penyusunan rapermen atau kebijakan gitu. Jadi saya ya sekarang terus beradaptasi dan terus belajar untuk mempertambah menambah ilmu tentang kearsipan. Ternyata memang setelah terjun tuh justru malah makin banyak yang harus dikerjakan ya Mbak ya. Iya, Yang tadinya mungkin tadi kebayangnya cuma arsip tuh cuma lembaran kertas aja iya, gitu ya. Mungkin apa sepele gitu ya kita iya, melihatnya. Tapi ternyata ketika kita sudah terjun langsung, ternyata banyak hal yang harus dikerjakan gitu. Tidak hanya penyimpanannya gitu kan ya. Ternyata iya, mulai dari penciptaannya seperti itu iya. ya Mbak. Sampai nanti di akhirnya adalah di pemusnahan dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, sejauh ini nih Mbak, apakah sudah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai arsiparis? Karena kan mungkin ada beberapa yang ditempatkan tapi mungkin masih belum mengerjakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kalau Mbak Tia sendiri nih, apakah sudah kemudian saat ini mengerjakan apa aja? Baik. Sejauh ini untuk pekerjaan yang saya kerjakan itu sudah sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai arsiparis ahli. Saat ini saya dan tim sedang mengerjakan terkait tentang pemusnahan karena kan kita rutin setiap periode menyampaikan pemusnahan kepada ANRI dan itu pemusnahan itu bisa dari Kantah, Kanwil ataupun pusat. Sebelum disampaikan ke ANRI, kita harus menyeleksi dulu untuk daftar arsip usul musnahnya. Kemudian, selain itu, kita juga sedang mengerjakan digitalisasi arsip yang dilakukan di dua record center, di Prokla dan di Sisinga. Kemudian kita sudah sedang mengerjakan tentang penyusunan rapermen dan kebijakan yang lainnya. Oke, menarik banget nih. Berarti ada aja gitu ya Mbak ya yang Ada aja. dikerjain Ya. gitu ya. Mungkin eh, kebayang nggak Mbak kalau bakal sebelumnya gitu, bakal serepot ini, nggak repot ya. Maksudnya yang dikerjakan itu banyak, Enggak, karena sibuk gitu. Bahkan enggak. mungkin sebelumnya kayaknya nyantai nih Iya, jadi arsiparis iya, gitu ya. Karena kan cuma ngurusin dokumen, iya, ngurusin iya, berkas gitu. Tapi ternyata setelah terjun, oh ternyata banyak nih iya, tahapannya gitu. luas gitu kan. Saya Sempat sebelumnya kaget tuh, nggak Mbak? iya kaget, kaget sih, sempat kaget karena yang saya pikir yang tadi itu Kak Arsip ya kalau sudah tahun anggaran berakhir ya tinggal Mm-mm. dimasukkan ke kontainer gitu kan, bisa dimasukkan ke gudang gitu. Ternyata nggak semudah itu gitu. Oke, ternyata emang banyak ya Mbak ya. Iya. Nah, kalau sebelumnya nih Mbak, kan tadi yang dikerjakan banyak seperti itu ya. Ngerasa nggak sih Mbak ada hambatan ataupun apa ya struggle selama menjabat sebagai arsiparis ahli ini? Apalagi kan ini hal yang baru gitu ya. Iya. Ada nggak sih Mbak hambatan menurut Mbak Tian gitu? Kalau hambatan itu menurut saya karena memang mengingat saya emang backgroundnya memang bukan dari arsip dan pengalamannya juga minim, jadi ya itu menurut saya masih menjadi penghambat dalam
melaksanakan pekerjaan saya sehari-hari gitu. Oke. Berarti ada ya ternyata ya tetap ada rasa struggle-nya gitu Iya, ya karena mungkin hal baru gitu. iya, Nah, kan tadi kita ngomongin hambatannya nih, pasti nggak mungkin dong gitu ya, cuma ada hambatannya tapi nggak ada sesuatu hal yang apa ya mendukung gitu atau sebagai support system nih, kenapa masih eh, tetap mau berjuang, tetap mau bertahan gitu ya. Apa nih kira-kira Mbak faktor yang mendukung Mbak Tian untuk bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai arsiparis? iya. Faktor pendukungnya, alhamdulillah saya di unit kearsipan 1 mendapatkan pimpinan yang selalu mengarahkan, kemudian membimbing ketika saya menemui kesulitan dalam menjalankan fungsi dan tugas saya sebagai arsiparis. Kemudian saya juga diberi akses oleh pimpinan untuk belajar terkait arsip. Kemarin saya sudah mengikuti diklat pengelolaan arsip dinamis. Mm-mm. Kemudian selain itu juga saya alhamdulillah mendapatkan rekan kerja yang selalu membantu saya ketika saya menghadapi kesulitan. Kemudian mereka juga mau diajak untuk diskusi gitu tentang arsip. Jadi kan itu menambah pengetahuan saya terkait arsip. Jadi selain dari pimpinan yang juga memberikan akses gitu ya, atasan gitu yang bisa mensupport, memberikan akses dan bimbingan, dan juga support system dari teman-teman gitu ya Mbak Ya, ya, dari teman-teman sebelumnya yang mungkin sudah terjun lebih dulu di dunia kearsipan juga turut membantu Mbak Tian untuk bisa menjalankan tugas dan iya. fungsinya gitu. Nah tadi ngomong-ngomongin diklat nih Mbak, kemarin belajar apa aja sih Mbak waktu diklat itu? Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang tertarik tentang kearsipan tapi belum mengikuti diklatnya. Nah, mungkin boleh di spill-spill sedikit nih. Diklatnya tuh belajar apa aja? Iya, karena kemarin itu diklatnya tentang pengelolaan arsip dinamis, itu saya belajar dari penciptaan, kemudian penggunaan, pemeliharaan, sampai penyusutan arsip. Di situ banyak sih yang dipelajari seperti pemberkasan arsip aktif, kemudian penyusutan seperti pemindahan arsip inaktif, pemusnahan, seperti itu, sama pemeliharaan apa namanya penyerahan arsip statis ke ANRI. Cukup banyak berarti ya Mbak ya yang dipelajari gitu. Untuk ini apa seru nggak sih Mbak dengan metode pembelajarannya waktu diklatnya itu gitu? Menarik nggak sih gitu? Menarik karena walaupun via Zoom ya, Heeh. kita nanti diberi tugas-tugas, kemudian ada prakteknya juga, kita jadi lebih paham ya, tidak hanya sekedar teori, Oh, berarti ada diskusi juga ya ada Mbak ya, dan diskusinya mungkin juga. praktek langsung gitu mengenai Iya, pemberkasan seperti apa iya, kayak gitu ya. Jadi iya betul. nggak cuma sekedar teori gitu Iya berarti betul. ya. Nah, Bapak Ibu yang nanti ingin mengikuti diklat kearsipan, nanti masih akan diselenggarakan lagi ya. Jadi nanti jangan lupa untuk update terus info-info terkait diklat kearsipan seperti itu ya. Eh, Tadi kita udah ngobrol banyak nih sama Mbak Tian gitu ya tentang pengalamannya sebagai arsiparis ahli pertama di unit kearsipan 1 di Kementerian ATR BPN gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan dengarkan juga nih pengalaman yang gak kalah seru dari Mas Danu gitu ya. Eh ini, nah, tapi sebelum kita ngobrol, barangkali haus, kita ngopi dulu ya. Ikut lagi ya Mbak. Kita seruput lagi, kita ngopi lagi, yaitu seperti acara kita ngobrolin perihal arsip. Jadi harus ngopi dulu. Oke, Mas Dan. Siap. Nah, tadi kan kalau misalnya kita lihat track recordnya nih ya, Mas Danu mengawali sebagai pustakawan, kemudian sebagai analis tata usaha seperti itu. Nah, dengar-dengar kemarin mengikuti perpindahan jabatan sebagai arsiparis ahli. Untuk prosesnya udah sampai mana nih, Mas? Eh, baik, Mbak Yuni. Untuk menghangatkan suasana, mungkin saya buka dengan pantun ya Mbak Yuni. Boleh. Mobil antri mendapatkan solar. Cakep. Solar diharap tidaklah dapat. Cakep. Tertib arsip, birokrasi lancar, kualitas pelayanan jadi meningkat. Cakep. Luar biasa ya. Kualitas arsip sebanding dengan
dengan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan yang meningkat. Nah, oke. Boleh mungkin dilanjut tadi Mas dari gimana cerita Baik, Mbak. perpindahan jabatannya. Memang perpindahan jabatannya ini prosesnya cukup panjang, Mbak. Jadi Oke. kami mulai dari 2022. Dari Jadi 2022. kalau kami memang perpindahan jabatannya memang kami JFU dulu, Jambung Umum. Kami mendapat kesempatan untuk mengikuti diklat pengangkatan arsiparis ahli. Oke. Nah, itu yang diadakan oleh Andri. Jadi diklat itu diadakan selama sebulan. Setelah itu kami ada magang, Mbak. Ya. Magang 360 jam. Jadi selama 360 jam. jadi sekitar 2 bulanan 2 nanti bulan. kami Oke. magang. Kami magang di UK kami juga, kami UK 2 dan kami izin magang di eh, kami juga magang di Mutias, di Biro Umum. Oke. Nah, setelah melakukan magang kami selesai, kami buat laporan dan itu keluarlah kami surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan STTP. Nah, itu menjadi dasar kami untuk uji kom sertifikasi. Nah, jadi di 2023 kami kesempatan untuk uji kompetensi. Jadi kami uji kompetensi di September 2023 selama 3 hari, ada 3 tes. eh, Tes wawancara, ada tes tertulis dan tes praktek. Oke. Jadi ketiga ini menjadi syarat untuk sertifikasi uji kom. Jadi setelah mengikuti sertifikasi dan di akhir September, di akhir 2023 akhirnya kami selesai, kami akhirnya keluar hasil uji kom kami, Iya. alhamdulillah lulus dan kami infokan di uh, kepegawaian kami dan di biro kepegawaian. Oh, kemudian Gitu. setelah lulus uji kom diinformasikan ke kepegawaian gitu ya, Pak Betul, Zanu. betul. Kemudian, Nah, yang sebetulnya menjadi faktor pendorong ya, faktor pendukung juga. Sebetulnya faktor pendorong itu keresahan kami ya, Mbak. Apakah pengelolaan arsiparis pengelolaan arsip di Jenta Tarong apakah sudah cukup baik dan tepat? Nah, apakah sesuai dengan kaidah kearsipan? Nah, dari keresahan itu kami mencoba melihat dan dan teman-teman dari internal juga sering mencari arsip kesulitan, baik berarti kebutuhan eksternal, berangkat dari nah keresahan. dari keresahan tersebut. Oke. Nah, keresahan tersebut kami konsultasikan ke pimpinan dengan Kasubag kami, Mas Hadi dan Pak Hendro, mengizinkan kami juga untuk ikut untuk Javung. Akhirnya melihat setelah informasi, akhirnya di Jenta Tarung itu ada, kami izin untuk mengikuti. Jadi sebetulnya bisa melalui uji kom langsung, melalui diklat pengangkatan bisa, Mbak. Jadi ada 2 jalur. Ada 2 jalur untuk Tuh, perpindahan jabatan ini. tuh. Jadi uji kom tanpa diklat dulu atau langsung diklat pengangkatan dulu. Atau diklat pengangkatan Nah, dulu. diklat pengangkatan Oke. itu penting untuk bagi background yang di luar eh, di luar dari arsip. Oke. Yang di luar arsip itu diharapkan ikut diklat pengangkatan dahulu. Jadi agar mengetahui lingkup arsipannya lebih komprehensif, Yes. jadi lebih paham, lebih terkait teknis terkait kearsipan. Nah, diharapkan memang eh, teman-teman yang ingin bergabung menjadi arsiparis itu eh, apabila memang diberikan kesempatan yang lebih panjang bisa melalui diklat dahulu sebelum uji kom gitu. Berarti untuk perpindahan jabatan ini tadi ada 2 ya, Mas Danu. Yang pertama dengan pertama mengikuti diklat dulu, ini dianjurkan untuk yang perpindahan jabatan dari yang background pendidikannya mungkin tidak berkaitan dengan kearsipan gitu ya, supaya bisa mengetahui lebih banyak dulu gitu ya terkait kearsipan, baru bisa mengikuti uji kompetensi seperti itu gitu ya. Sementara tapi untuk prosesnya untuk Mas Danu, apakah sudah terbit SK-nya atau masih dalam proses perpindahan atau seperti apa nih untuk saat ini? Akhirnya setelah menunggu dari akhir 2023 dan 2024 di 31 Mei ini SK pengantarnya sudah keluar, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah keluar.
Ya, alhamdulillah. Jadi saya udah Setelah jadi penelitian arsiparis. panjang. Saya Setelah menjadi penelitian arsiparis. panjang ya, Bukan pura-pura jadi ngaku-ngaku jadi arsiparis karena lama lama menjadi analis tata usaha. Alhamdulillah sudah jadi arsiparis di Itu Hongkong. sudah ini Mas udah Iya, pelantikan. menunggu. Oh, Oh, Infonya menunggu. pelantikannya masih Ya, tinggal menunggu ya, tapi untuk ya, SK-nya sudah ada sudah, ya. sudah. Ya, Oke, berarti tadi berjuangnya tuh dari 2022, dua-dua. dari 2022 berangkat dari keresahan gitu ya, keresahan sebagai apa mungkin di sana melihat pengelolaan arsip di Dirjen Tata Ruang, kemudian eh, didukung juga oleh pimpinan untuk bisa berkembang gitu, untuk belajar terkait arsiparis, kearsipan bagaimana sih yang seharusnya sampai akhirnya mengikuti berbagai diklat, pelatihan gitu sampai pada akhirnya kemarin per 31 Mei gitu ya sudah resmi menjadi arsiparis ahli pertama seperti itu ya Mas Dani. Alhamdulillah, Mbak ini. Oke. Nah, kira-kira apa sih Mas kalau tadi kan proses perpindahan Ya, jabatannya ya padahal mungkin panjang gitu ya. ya. Belum tentu semua orang juga mau gitu ya menanti dari 2022 2 tahun lah ya kurang Betul. lebih 1,5 tahun sampai 2 tahun. Nah, boleh diceritain gak nih gitu, kenapa tertarik berpindah sebagai jabatan arsiparis gitu? Atau apa memang sebelumnya tertarik, atau memang sudah bosan sebagai analis tata usaha kayak gitu ya? Atau kenapa nih gitu sampai berminat untuk alih jabatan gitu sebagai arsiparis ahli? Eh, Kami melihatnya begini ya Mbak ini. Mm-mm. Kementerian ATR BPN yang yang memimpin yang menyusun warkah dan sertifikat yang bentuknya itu sebagai arsip vital, Mm-mm. itu berarti kan itu ujung tombaknya ya. Ya, Berarti bisa dikorelasikan, berarti pengelolaan arsipnya harus benar, harus baik. Nah, oke. oleh karena itu saya merasa ya berarti memang harus turun nih. Kita walaupun memang setiap satker punya tugas masing-masing, apalagi Mm-mm. di tata ruang yang menyusun rencana tata ruang, tapi tidak bersangkutan dengan OK atau pertanahan. Tapi kami punya juga produk rencana tata ruang, punya produk hukum. Nah, itu juga menjadi produk hukum untuk publik. Nah, jadi kami mempunyai kewajiban untuk mengatur arsip, mengatur produk hukum kami agar bisa diakses ke publik. Jadi itu tanggung jawab kami juga sebagai di satker kami di Dijen Tata Ruang. Berarti ini ya Mas, salah satu bentuk komitmen gitu Betul. ya dan tanggung jawab gitu karena ini merupakan hal yang ada banyak hal yang perlu dikerjakan seperti itu ya terkait dengan produk hukum gitu yang kita mau nggak mau harus menyajikan dengan baik kepada masyarakat perlu dijaga gitu sehingga Mas Danu ini berminat gitu ya berpindah jabatan sebagai arsiparis ahli seperti itu. Nah, eh, kalau misalnya tadi nih, kan proses perpindahan jabatannya nih, Mas, Betul. melalui podcast ini gitu. Mungkin apa sih yang Mas Danu bisa sampaikan kepada Bapak Ibu di sini? Karena mungkin sebetulnya di sini banyak ya Bapak Ibu yang tertarik gitu terkait dengan perpindahan jabatan ini, tapi mungkin masih belum paham mau dari mana dulu prosesnya. Meskipun tadi udah beberapa disebutkan ya, Mas Betul. Dan melalui apa diklat pengangkatan ataupun juga dengan uji kompetensi gitu. Mungkin bisa diulas lebih detail lagi gitu untuk tahapannya atau mereka harus kemana dulu gitu. Baik. Apakah harus lapor dulu atau seperti apa? Baik, baik Mbak Yeni. Kami melihatnya bahwa Bapak Ibu yang ingin berminat menjadi calon arsiparis ahli, eh, awal-awal ialah mencari informasi dahulu, baik di kepegawaian, apakah formasi di tempat unit kerja Bapak Ibu ada untuk yang tingkat ahli. Jadi kan ada tingkat ahli dan tingkat terampil. Dipastikan dulu formasinya ada. Nah, apabila ada, ditanyakan juga ap- apakah ada slot untuk penganggaran terkait uji kompetensi atau sertifikasi atau melalui pendidikan diklat pengangkatan. Jadi melalui dua jalur tersebut. Nah, apabila begitu dan meminta izin ke atasan agar bisa Mengikuti. ikut mengikuti, bisa melalui uji kom, sertifikasi,
atau melalui diklat. Nah, dua kesempatan ini harus juga bersinergi dengan informasi yang ada di ANRI. Jadi sering-sering ngecek website ANRI, lihat kapan dibukanya jadwal untuk sertifikasi atau uji kom, atau kapan diklat pengangkatannya. Karena tidak cukup banyak. Jadi uji kom itu setahu kami hanya 3 kali dalam setahun, 3 kali atau 4 kali, dan diklat pun seperti itu, Mbak. Jadi memang harus sering dapatkan informasi dan izin ke pimpinan dan kepegawaian dan biro kepegawaian juga untuk mendapatkan izin mengikuti tersebut. Berarti yang pertama harus mencari Ya, informasi dulu ya Pak betul. Ibu, supaya ada nggak untuk slotnya gitu Betul. ya. Terus kemudian juga untuk sering-sering bertanya. Ya, Mungkin Bapak Ibu juga kalau misalnya nanti ingin berkonsultasi juga boleh kali ya Pak Dan untuk silakan. menghubungi Mas Danu gitu ya. Nanti bisa kita sampaikan gitu kalau barangkali ada yang tertarik, cuman mungkin mulai dari mana dan bingung nanti bisa sharing dengan Mas Danu. Oke. Menarik sekali nih ya tadi Mas Danu terkait perpindahan jabatannya. Tapi sebelum mengalami alih jabatan nih, apakah sudah sebelum sebelum melakukan menjabat dengan jabatan yang sekarang, apakah sebelumnya sudah menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan arsip di Dirjen Tata Ruang, atau justru setelah perpindahan baru melakukan atau bagaimana nih Mas Danu? Nah itu tantangannya ya, Mbak ini. Eh, belum diangkat menjadi arsiparis, tetapi tuntutan dan tantangan terkait arsip di Dirjen Tata Ruang itu cukup tinggi. Jadi karena kami punya 2 record center, punya 1.878 box arsip inaktif, punya 4 unit pengolah yang meminta terus untuk menyerahkan arsip. Nah, itu menjadi tantangan di kami kan. Nah, jadi kami tidak bisa menunggu. Jadi Nggak bisa menunggu jadi arsitek nggak seperti dahulu. ya, Jadi tapi sudah betul, menjalankan. betul. Jadi di sebelum tahun 2022 kami sudah harus melakukan pembinaan tersebut. Jadi kami rutin melakukan pembinaan. Kami juga punya 2 record center yang mengatur arsip inaktif kami dan yang usul musnah. Ya, kami juga melakukan pendampingan kepada arsip eh, khusus untuk yang di unit pengolah. Apalagi dengan adanya UCK, jadi dan di Dirjen Tata Ruang juga ada KKPR. Arsip KKPR itu saat ini juga juga kami harus kelola juga karena itu menjadi syarat eh, di kami juga untuk dari sekretariat di Dirjen Tata Ruang itu dalam mengelolanya. Jadi dari sekretariat Dirjen akan menyerahkan ke kami dan kami harus mengelolanya juga, Mbak. Begitu. Jadi beban kerjanya juga jadi semakin bertambah ya Pak Betul. ya, karena harus mengurusi tentang KKPR juga Betul. seperti itu ya. Jadi mau nggak mau meskipun saat itu belum menjadi arsitaris, masih sebagai analis tata usaha, tetapi sudah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan terkait dengan kearsipan seperti itu ya, Mas Dani. Oke. Berarti untuk pengelolaan arsip di Dirjen Tata Ruang saat ini gimana nih Mas Danu? Apalagi kemarin juga bersama dengan kita ya Bapak Ibu sudah untuk narasumber di pekan lalu itu salah satunya juga arsiparis terampil di Dirjen Tata Ruang. Nah, sedangkan saat ini kita ngobrol langsung dengan arsiparis ahli dengan Mas Danu. Kira-kira dengan penambahannya adanya arsiparis terampil nih di Dirjen Tata Ruang, merasa terbantu nggak nih Mas Danu? Atau gimana nih gitu di sana dengan sudah adanya arsiparis terampil, adanya arsiparis ahli untuk pengelolaan arsip di Dirjen Tata Ruang? Eh, baik. Memang SDM kearsipan itu sangat penting ya untuk kami karena kami sebagai Satker tidak cukup. Kami memang memiliki SK pengelolaan kearsipan. Kami mempunyai SK yang terdiri dari UK2 dan unit pengolah, tapi itu tidak cukup. Oleh karena itu dengan masuknya Baria sebagai salah satu arsiparis terampil itu memperkuat SDM kearsipan kami. Karena tuntutan dan tantangan di arsip di Dirjen Tata Ruang cukup banyak, bagaimana mengelola arsip inaktif yang cukup banyak, dan di tahun ini kita ada pemusnahan. Dan nanti juga ada video terkait kita bagaimana penataannya nanti kami bisa Bisa diputar juga ya. ditayangkan ya, kita bisa
saksikan bersama. Mungkin bisa langsung kita lihat dulu ya Mas Danu ya terkait video penataan kearsipan di Direktorat Jenderal Tata Ruang. Kita simak bersama Bapak Ibu. Inilah keadaan Oke. awal seperti itu, terus menantang itu. Rawan Oke. Nah, tadi mungkin bisa dijelasin lagi nih Mas. Kalau tadi kan dari videonya aja ya, nih gitu betul. ya. Mungkin ada penjelasan tambahan terkait kondisi di sana nih. Memang kondisi di kami record centernya bisa dilihat Ya. dari awal tuh memprihatinkan banget karena memang Dilakukan sebelum penataan. Nathan Oke. makanya butuh dorongan pimpinan, butuh kesadaran dari sama-sama dari unit kerja itu bahwa memang arsip itu penting. Dan jadi itulah dimulai dengan kami harus meningkatkan fasilitas sarana, kami ubah rak arsip kami yang dulunya sekali jadi rak arsip, kami pakai fire alarm, kami pakai juga dengan smoke detector untuk melindungi arsip, kami juga atur kelembabannya, dan kami juga pasang smart door lock. Jadi yang tidak berkewenangan tidak bisa masuk ke dekat center kami juga. Masuk ya. Betul. Iya. Berarti hanya ini ya Mas, Ya, arsiparis sama petugas arsip. petugas arsip. Dan apabila unit mengolah izin ke kami dulu begitu. Seperti itu, Mbak. Nah, kalau misalnya tadi nih Mbak Tian, kan yang tadi ditampilkan nih dari Dirjen Tata Ruang gitu. Menurut Mbak Tian gitu ya, sebagai mungkin arsiparis di UK1 gitu ya, melihat fasilitas dan sarana prasarana di Dirjen Tata Ruang sendiri, gimana nih tanggapannya dari Mbak Tian? Sama apa ya? Dari kan kita bisa lihat ya dari awal belum tertata ya, arsip ada di lantai, kemudian masih bercampur mungkin Betul. ya Mas itu arsipnya. Nah, setelah dilakukan pembenahan sudah rapi, sudah menggunakan rak, sudah menggunakan dus, kemudian untuk peralatannya juga sudah Dilengkapi sesuai ya. ya, sudah sesuai dengan peraturan, ada ya apa namanya? eh AC juga ya untuk Betul. itu suhu, untuk mengatur suhu. Kemudian ada yang bisa akses itu nggak sembarangan, hanya arsiparis atau petugas arsip itu tentunya sangat bagus. Ya. Dan izin Pak Menteri kemarin sempat berkunjung juga, Oh iya, Pak melihat Menteri sudah melihat langsung berarti ya Mas ya. yang sudah melihat dengan kondisi terkini. Jadi memang itu jadi tanggung jawab kami Mbak sekarang. Kami punya satu record center di gedung di Tata Ruang. Kami ada dua. Ada dua. Ada dua Satu di mana di Mas? Kebun Jeruk. Di Kebun Jeruk. Itu menyimpan untuk yang arsip inaktif Arsip inaktif. sebelum menunggu musnah. Oh iya. Nah, yang satu lagi di Cibinong. Di Cibinong. Cibinong itu menunggu musnah. Dan kami di tahun ini mengusulkan pemusnahan, sudah kami kirimkan persyaratan, sudah izin ke Butias dan sedang dicek Sedang sama dicek. Sudah mengusulkan berarti ya Sudah. untuk pemusnahan arsip gitu ya. Betul. Ini juga mengingatkan untuk Bapak Ibu Satker gitu ya yang belum melakukan pemusnahan arsip bisa untuk segera mengusulkan gitu ya. Mengusulkan terkait dengan pemusnahan arsip seperti itu. Tadi menarik banget nih ya terkait kita udah ngobrol dengan Mbak Tian gitu ya, udah menggali tentang juga Mas Danu tentang pekerjaannya gitu ya, mungkin yang sekarang sedang dilakukan di masing-masing satkernya baik di UK1 maupun di UK2. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya,
kita boleh minum dulu, barangkali haus, boleh ya, ngopi dulu. Siap. Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang ngobrolin perihal arsip, kita boleh minum sejenak ya, Bapak Ibu juga boleh. Nah, kami tadi udah banyak ngobrol. Nah, tapi sebelum itu pun kami juga sudah mengumpulkan berbagai pertanyaan dari para sobat aktif ATR BPN di seluruh unit kerja yang juga nanti akan dijawab oleh dua narasumber kita. Mungkin kita bisa langsung saja ya, dan mungkin saya juga mengingatkan untuk Bapak Ibu yang belum mengisi presensi, bisa segera mengisi presensi dengan kode password yang sudah disampaikan di kolom chat Zoom seperti itu. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti juga bisa ditambahkan di kolom chat Zoom. Nanti jika waktunya masih tersedia akan kita bacakan juga. Seperti itu. Kita langsung aja masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya arsiparis ahli. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih, nanti bisa boleh dari Mbak Tian atau Mas Danu dulu gitu ya. Pertanyaannya dari Ibu Ivi Pratiwi, Satker Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar. Halo Ibu, selamat siang. Semoga Ibu juga menyimak ya di acara podcast kita kali ini. Beliau menjabat sebagai arsiparis terampil. Nah, ingin bertanya bagaimana solusi menata arsip inaktif yang sudah diserahkan dari unit pengolah kepada unit kearsipan apabila di unit kearsipan tidak memiliki ruang record center. Nah, kira-kira gimana nih? Mungkin dari Mas Danu dulu kali ya, sebagai UK2 yang menerima arsip-arsip dari unit pengolah nih. Gimana nih, Mas Danu? Baik, ini yang kami pastikan dahulu ya, apabila unit pengolah memberikan itu, kami meminta dulu daftar arsipnya, Oke. karena itu salah satu keharusan daftar arsip yang akan diserahkan dan dilengkapi dengan berita acara. Jadi nggak cuma Betul, arsipnya aja yang diserahkan betul, gitu ya, harus ada daftarnya dan betul. berita acaranya. Ya, Oke. dari kalau kami bisa kutip dari Bu Santi Andri menyampaikan di kami, apabila unit pengolah menyampaikan belum berbentuk box dan hanya kumpulan arsip di kami tanpa data arsip, itu memindahkan persoalan aja Oke. ke unit Bukan kearsipan, memindahkan arsip gitu bukan ya, unit Pak? arsip. Itu persoalan hukumnya juga akan kami Oke. tagih juga. Berarti oleh karena itu harus dipastikan daftar arsipnya itu sudah Sudah. disampaikan juga. Nah, tapi memang ini tantangannya apabila memang belum ada record center, memang itu menjadi satu keharusan ya, Iya, Mbak Tian ya. iya. Tapi memang apabila masih proses, setidaknya itu dimasukkan ke dalam box arsip dahulu. Setidaknya terpisah arsip inaktifnya dan diberi label. Apabila nanti record centernya terbangun atau bagaimana, apa sudah ada ruangan yang khusus untuk record center, barulah dipindahkan. Mungkin Mbak Tian Berarti ada chat tambah. penanganan sementaranya ketika belum ada record Ya, center adalah minimal dimasukkan atau dipisahkan ke betul, dalam box untuk betul. membedakan mana arsip yang aktif dan juga arsip yang inaktif seperti itu ya. Dan kalau dari Mbak Tian sendiri gimana nih, Mbak? Kalau dari saya, memang di dalam peraturan itu untuk arsip inaktif memang seharusnya disimpan ya di record center. Nah, ini juga berkaitan dengan keamanan dan keselamatan dari arsip tersebut, apalagi di Kementerian ATR BPN itu untuk arsipnya kebanyakan merupakan arsip vital ya. Jika mungkin rusak ataupun hilang, itu tidak bisa digantikan. Jadi, mungkin kita sebagai arsiparis terus mengingatkan kepada pimpinan kita bahwa sangat penting untuk ya adanya record center seperti itu. Jadi untuk aksesnya juga kalau ada record center bisa terbatasi ya, hanya arsiparis atau petugas arsip. Jadi tidak semua orang bisa Bisa mengakses. Iya, seperti itu. Oke, berarti eh, tetap diusahakan gitu ya Iya, untuk tetap bisa segera mengadakan adanya record center seperti itu ya Bapak Ibu, mengusulkan seperti itu masuk. ya. Sembari tadi ya dengan solusi apa sebelum adanya record center bisa menggunakan solusi dari Mas Danu gitu, minimal dipisahkan terlebih dahulu untuk membedakan dan dilabeli mana arsip yang inaktif dan juga arsip yang aktif gitu. Dengan catatan jangan
melupakan harus ada daftar arsipnya gitu dan juga berita acara penyerahannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Bapak Arif Rahman dari Satker Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Semoga Bapak Arif juga menyimak ya, sebagai jabatan asisten penata kadastral terampil. Di sini bertanya pendidikan minimal yang untuk bisa menduduki jabatan arsiparis ahli ini apa nih gitu. Nah, mungkin dari Mbak Tian atau Mas Dani. Oh ya, sesuai dengan peraturan Permenpan RB nomor 48 tahun 2014, di situ disebutkan untuk PNS yang diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional arsiparis itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, ijazahnya itu sarjana atau diploma 4. Kemudian untuk jabatannya dia penata muda, kemudian golongannya 3A, kemudian untuk nilai kinerjanya minimal baik dalam 1 tahun terakhir. Kemudian di sana juga dijelaskan untuk yang peralihan dari jabatan PNS yang ya PNS yang sebelumnya bukan arsiparis ke arsip, yaitu sama untuk ijazahnya itu sarjana atau diploma 4, kemudian itu bisa dari bidang kearsipan ataupun bidang ilmu yang lain sesuai dengan ditentukan oleh instansi pembina. Kemudian untuk pangkatnya paling rendah penata muda dengan golongannya 3A dan memiliki pengalaman di bidang kearsipan paling kurang 2 tahun. Iya, kemudian untuk nilai kinerjanya juga paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir dan usianya juga dibatasi, Mbak. sebelum Jadi pensiun. 3 tahun apa namanya minimal ya, minimal 3 tahun sebelum maksimal 3 tahun sebelum pensiun. Iya, seperti itu. Berarti untuk pendidikan minimal untuk bisa menduduki jabatan arsiparis ini sudah tertuang di Permen tadi ya Mbak? Sudah Permen 48 Permen RB ya ya Mbak ya? tahun Tahun 2014. 2014. Di sana juga ini sih Mbak lengkap seperti ada tugas dan fungsinya juga, kemudian untuk in-passing seperti itu. Jadi untuk Bapak Ibu yang penasaran nih gitu ya, untuk lengkapnya bisa dibaca dari Permen RB nomor 48 tahun 2014 gitu. Untuk apa saja tugas dan jabatannya, apa saja tugas dan fungsinya, dan apa saja syarat-syaratnya seperti itu. Nah, kalau untuk pertanyaan selanjutnya nih, Mbak Tian dan Mas Danu, ada dari Ibu Hajah Mukarromah, Satker Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin. Semoga Ibu juga menyimak ya untuk pertanyaan ini. Beliau sebagai jabatan analis SDM aparatur bertanya, apa sih tugas pokok dari arsiparis ahli? Mungkin bisa dibantu menjawab. Iya. Eh, dulu apa? Apa? Oh ya, untuk tugas pokok arsiparis ahli sesuai dengan Perkaan RI nomor 4 tahun 2017, di sana ada 4 Mbak. Untuk tugas pokoknya yang pertama yaitu pengelolaan arsip dinamis, kemudian pengelolaan arsip statis, kemudian pembinaan kearsipan, dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi. Jadi untuk semua tingkatan arsiparis itu tugas pokoknya sama 4 itu, tapi yang membedakan adalah uraian tugasnya. Contohnya untuk yang pengelolaan arsip dinamis, saya contohkan untuk tugas arsiparis ahlinya itu lebih ke penyusutan arsip seperti penyeleksian arsip inaktif yang akan di usul musnahkan, kemudian penyusunan daftar arsip usul musnah, kemudian juga penyeleksian arsip inaktif yang akan diserahkan atau statis yang akan diserahkan, kemudian penyusunan daftar arsip usul serah. Kemudian untuk pengelolaan arsip statisnya, untuk uraian tugas arsiparis ahlinya yaitu melakukan rewashing arsip mikrofilm, kemudian melakukan laminasi arsip peta, kemudian bisa menyusun katalog pameran dan memberikan layanan jasa penelusuran arsip statis.
Untuk selanjutnya ada pembinaan kearsipan, kita bisa sebagai arsiparis ahli, kita bisa menilai arsiparis tingkat terampil atau pelaksana, dan juga kita bisa menilai sesama arsiparis ahli pertama ya Mas. Ya, kemudian kita juga bisa menelusuri data ataupun referensi untuk penyusunan standar operasional prosedur, karena kan memang tugas kita ada menyusun Oke. SOP kebijakan seperti itu. Izin Mbak Yuni, Iya, boleh. saya menambahkan terkait selain perka Andri tadi tersebut, Mm-mm. Iya. eh, ada juga standar kompetensi arsiparis itu dari Kepmen Pan RB nomor SKJ 10 tahun 2022. Itu juga uraiannya juga Terkait dengan terkait tugas tugas pokoknya. tugas pokok juga. Jadi itu dibagi juga seperti yang disampaikan Ya. Mbak Tian, bahwa kalau untuk arsiparis ahli pertama yang 4 utama ini memang menjadi pokok, yaitu pengolahan arsip dinamis, arsip statis, pembinaan kearsipan, dan pengolahan penyajian arsip. Sebetulnya teman-teman yang mungkin baru mau masuk itu mungkin belum kebayang ya Mbak. Tetapi dengan masuk setelah mengikuti sertifikasi, nanti uji kom, setelah masuk itu pelan-pelan akan lama-lama akan terbuka dan menyelami secara secara prosesnya ya. Oke. Jadi tidak perlu khawatir apabila memang teman-teman calon arsiparis memang belum terpikir bentuknya seperti apa, Ya, tapi dijalani saja seperti saya ya, sebelumnya. dijalani saja nanti sesuai nanti di tugas di UK 1 dan UK 2-nya juga nanti akan ada eh, kewenangan dan yang kira-kira akan menjadi tugas masing-masing calon arsiparis tersebut. Oke, berarti emang udah ada ya Betul. tugas pokoknya gitu, Hmm. tinggal uh, yang sesuai peraturan tadi ada, Betul. tapi juga nanti mungkin secara tidak langsung ketika sudah terjun juga akan tahu gitu ya apa-apa yang harus dilakukan sebagai arsiparis ahli pertama gitu. Untuk tugas pokoknya tadi yang seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Tian itu ternyata tidak jauh berbeda untuk seperti dengan arsiparis terampil. Yang membedakan adalah mungkin bagian-bagiannya Ya, saja seperti itu ya Mbak dibagi ya. bagian-bagiannya. Pembagian tugasnya Pembagian seperti tugasnya. itu. Nah, kalau tadi pertanyaan dari Ibu Haja Muharamah sudah terjawab ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Bapak Imam, Satker Kantah Kabupaten Kolaka Utara. Saat ini jabatan beliau sebagai analis perencanaan dan kerjasama ingin bertanya, kapan nih uji kom arsiparis atau kapan mulai diklat fungsional arsiparis? Nah, mungkin bisa nih Batian dulu atau Mas Dado yang menjawab pertanyaan ini. Sepertinya untuk yang uji kom arsiparis itu dan diklat itu kewenangan dari Biro Kepegawaian ya Mas. Eh, Iya, kami dapat informasi ya Mbak ini bahwa memang uji kom untuk tahun ini sedang dikumpulkan oleh Biro Kepegawaian yang mau ikut. Jadi yang ikut sertifikasi bisa cari info di Biro Kepegawaian yang mau ikut uji kom, uji kompetensi. Tapi untuk pastinya kapannya itu bisa dilihat di websitenya Andri, ya bagian sertifikasi. Bagian Direktorat sertifikasi. Sertifikasi. Nah, Oke. dari sertifikasi berarti di situ ada tanggal pastinya. Kalau nggak salah 3 atau 4 kali hanya dalam setahun. Terus ada yang gratis, ada yang berbayar. Oke. Jadi gitu. Saya mengikuti yang berbayar waktu itu karena Yang tambahan. di Andri. Yang di ya. Jadi memang ujian nanti sertifikasinya di Andri langsung tatap muka. Tapi kalau diklatnya online. Kalau kuotanya, berarti kalau kuotanya udah habis, berarti kita ikutnya berbayar ya Mas? Ya berbayar betul. Oh, jadi bedanya itu emang ada pembatasan kuota untuk gratis, untuk kemudian Ya, ada kuota yang berbayar ada seperti yang itu ya. berbayar juga Mbak. Betul. Oke, berarti harus sering-sering mencari informasi Betul. pertama ke Biro Kepegawaian Iya. terkait penyelenggaraannya, kemudian sering juga mengecek di websitenya Andri Betul. terkait tanggal pastinya, karena Pasti. dalam 1 tahun hanya dilaksanakan 3 sampai 4 kali Betul. kurang lebih seperti itu, dan juga Betul. terkait dengan mungkin tadi karena diklatnya kadang ada yang berbayar, mungkin juga bisa ditanyakan tadi ya Mas Danu Ya. ke pimpinan, adakah anggaran untuk mengikuti diklat tersebut atau bayar pribadi untuk Mas Danu sendiri? Jadi memang kita minta izin juga ke Oke. bagian kepegawaian di sektor kami, apakah ada biaya eh, untuk sertifikasinya atau mengikuti diklatnya, karena itu ada biayanya. Jadi memang
cek dulu di kepegawaian unit kerja Bapak Ibu apakah ada untuk biaya untuk mengikuti sertifikasi atau tidak gitu. Karena itu lebih mempermudah kalau memang anggarannya harus ada di kepegawaian masing-masing gitu. Berarti Hmm, selain dari betul, jadwalnya juga menanyakan terkait anggarannya seperti betul. itu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Santi Amalia Armen dari Satker Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat. Jabatan beliau saat ini sebagai arsiparis terampil. Nah, ingin bertanya nih, bagaimana peran arsiparis terhadap kearsipan menuju digitalisasi arsip? Nah, mungkin boleh nih dari Mbak Dian dan juga Mas Danu menjawab terkait pertanyaan dari Ibu Santi Amalia. Ya. Mungkin untuk perannya itu kita tentunya untuk mengelola arsip digital. Selain itu juga kita harus bisa memastikan arsip yang kita simpan itu bisa diakses dan dimanfaatkan secara optimal. Mungkin kita sebagai arsiparis bisa mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun dikat ya terkait pengelolaan arsip elektronik sehingga nanti ketika kita melaksanakan pengelolaannya itu sudah sesuai dengan aturan atau tidak melenceng dari peraturan. Oke. Itu aja sih. Kalau dari Mas Danu mungkin ada yang mau ditambahkan? Iya, perannya memang dalam digitalisasi ini ya, Mbak Yuni, bahwa kita sebagai arsiparis bisa menjadi eh, bahwa eh, bagaimana alih media atau digitalisasi ini dilakukan dengan benar. Karena alih media itu belum tentu dilakukan secara baik. Jadi ada aturannya juga. Jadi di arsip elektronik itu ada ketentuan bagaimana alih media yang benar. Jadi itu tugasnya arsiparis memastikan bahwa Proses alih medianya alih medianya benar, sudah sesuai sesuai, gitu ya. sesuai dan digitalisasinya bagaimana. Jadi itu yang harus diperan arsiparis. Terkait digitalisasi arsip gitu ya. Karena memang tidak bisa dihindari ya Betul. seperti itu ya Mbak Tian dan juga Iya. Mas Danu gitu. Untuk saat ini kan arsip yang tercipta itu nggak cuma arsip fisik aja gitu ya. Iya. Iya. Dengan berkembangnya teknologi memunculkan adanya arsip-arsip apa digital seperti itu gitu. Makanya tadi juga gimana apa perannya? Nah, tadi udah sedikit lebih kurang dijelaskan oleh Mas Danu dan juga Mbak Tian. Oke, mungkin tadi di kolom chat juga sudah banyak yang bertanya ya Bapak Ibu. Eh, nah, sebelum kita membacakan nih pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat, nah kita apa namanya? Karena ini konsepnya podcast, jadi mungkin Bapak Ibu yang raise hand belum bisa kita pilihkan terlebih dahulu ya. Kita jawab yang berupa pertanyaan yang tercantum di kolom chat. Gitu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan yang ada di Zoom, saya juga mau bertanya nih ke Mbak Tian dan juga Mas Danu gitu. Selama sejauh ini gitu ya, kan sudah menjabat terjun langsung di kearsipan seperti itu. Eh, ada nggak sih gitu kendala yang ditemuin gitu dalam penyimpanan arsip, gitu, terutama penyimpanan gitu ya? Karena kan eh, kalau misalnya beberapa kali kita berkunjung ke daerah gitu ya untuk penyimpanannya gitu masih ditemukan menyimpan dalam box file Bantex, terus yang dilubangi seperti itu gitu. Nah, atau mungkin dari Mas Danu dan Batian sendiri, apa sih kesulitannya atau menyimpan arsip-arsip yang tahun lama? Nah, itu apa nih kendala dan kesulitannya gitu kira-kira? Baik. Berapa detik ya? Ya, ini kalau yang sebetulnya dirasakan oleh saya juga setelah menjadi Javung dan sebelum menjadi Javung, memang kesadaran pimpinan itu penting ya. Jadi Oke. kesadaran pimpinan penting. Jadi sebelum jauh kita mengurusi hal-hal teknis kearsipan, memberikan penjelasan kepada pimpinan pentingnya arsip itu menurut saya, Komunikasi dengan iya pimpinan berarti betul, ya, Mas Dan. menyampaikan pimpinan bahwa
untuk Arsip ini penting. arsip itu penting. Pengelolaan arsip, walaupun anggarannya masih terbatas atau bagaimana, itu bisa masalah nanti. Tapi arsip itu penting. Bagaimana pengelolaannya sesuai kaidah. Jadi dan menyampaikan kepada pimpinan bahwa ini memang harus ada porsi yang harus dikelola, Ada atensi ada khusus atensi seperti itu perhatian ya. khusus, malah harus dibuatkan SK-nya, SK timnya, pengelolaan Untuk kearsipan. pengelolaan arsip. Dengan seiringnya Dengan seiringnya eh, Apalagi dengan dengan adanya ini ya Mbak ya, GNSTA, GSA, ya Gerakan tertib Nasional arsip. Sadar dan Tertib Arsip sip Betul. gitu ya. ya. Semoga itu bisa membantu para pimpinan nih untuk Ya, memiliki atensi khusus Ya. gitu ya betul. terhadap dunia arsip ini gitu ya. Ya, Bahwa itu hal yang juga harusnya tidak diabaikan seperti betul. itu. Oke, berarti kalau kendala penyimpanan seperti itu ya gitu. Ya, Kadang mungkin memang pertama kalau dari Mas Danu harus minimal kita berkomunikasi agar mendapatkan atensi seperti itu. Terus gimana lagi nih biasanya terkait kendala penyimpanannya? Biasanya itu apa namanya kurangnya SDM ya, karena ya SDM. betul sekali, terutama di kita juga ya kekurangan SDM, kemudian di kantor Karena arsip kanwil yang dikelola banyak, banyak tapi ya SDM-nya sedikit, sedikit jadi seperti itu ya. ya dan kita apa tugas kita kan banyak ya, ada pembinaan, ada dan macam lain yang lainnya pemusnahan, jadi sedikit apa ya kewalahan untuk Malahan ya lebih ke beban kerjanya iya seperti itu ya, jadi karena memang harus hal yang harus dikerjakan itu cukup banyak seperti iya itu ya. jadi harus ada waktu tambahan mungkin di luar Sampai jam kerja lembur-lembur gitu ya, Mbak mungkin. ya. Luar biasa nih ya dedikasinya terhadap arsip nih ya. Iya. Nah, pernah nggak sih Mbak kan dalam arsip itu kan ada 3 unsur ya kalau nggak salah. Mungkin nanti saya juga bisa diralat seperti itu terkait dengan penyimpanan, kemudian penempatan dan juga penemuan kembali gitu. Kan sering nih ya kadang tuh arsip-arsip yang sudah kita simpan entah karena ada perkara ataupun mungkin eh, dibutuhkan gitu ya dalam kasus hukum ataupun dalam pembuatan peraturan, terkadang kita harus mencari kembali nih arsip-arsip yang lama. Nah, itu pernah nggak sih ada kendala dalam proses penemuan kembali dokumen-dokumen arsip yang lama gitu? Dan gimana cara cara mengatasinya gitu supaya Iya. lebih mudah gitu? Pernah itu mungkin untuk dokumen yang lama ya, karena mungkin waktu dulu itu untuk sistem peminjaman arsip asli itu dibawa oleh peminjam. Jadi Oke. walaupun mungkin ada berita acara peminjaman, tapi itu tidak menjamin keutuhan arsipnya, jadi bisa juga hilang seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa SK yang belum kita temukan, datanya ada Oke. tapi belum kita temukan, sedang dicari seperti itu. Jadi sekarang itu makanya kita buat untuk SOP peminjaman arsip itu memang untuk yang asli memang hanya arsiparis yang bisa Membawa. membawa atau petugas arsip jika dibutuhkan untuk pembuktian persidangan seperti itu. Oke. Karena dengan pengalaman sebelumnya gitu ya Mbak, untuk arsip-arsip ini seringkali eh, hilang ataupun mungkin kembali tapi nggak Tidak utuh utuh, iya, dokumennya seperti itu gitu ya. Ternyata itu juga cukup mengganggu untuk proses temu kembali gitu ya. Apalagi iya, ketika nanti digunakan lagi untuk sidang berikutnya, tapi ternyata kok dokumennya jadi tidak lengkap seperti iya itu betul. gitu. Nah, untuk mencegahnya, untuk mencegah hal itu terjadi adalah dengan tadi ya bahwa arsip itu hanya boleh dibawa oleh arsiparis Iya, atau petugas atau petugas arsip gitu arsip, saat betul. digunakan dalam dalam persidangan Persidangan. seperti itu. Nah, Nah, itu juga yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu di ya, Satgas seperti itu ya. kita Gitu. selalu menekankan sih kepada kantor atau kanwil bahwa jika ada eh, peminjaman arsip asli lebih baik yang membawa itu arsiparis atau petugas arsip seperti itu. Cuman balik lagi ya karena keterbatasan SDM, SDM. iya jadi ya seperti itu. Diusahakan seperti itu Iya, gitu ya, karena diusahakan itu seperti itu. merupakan produk hukum yang Iya, harus dijaga seperti itu keutuhannya. iya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Nah, eh,
Kalau dari Mas Danu mungkin ada nggak nih kalau terkait proses temu kembali? Itu kami mendapat pengalaman ya Mbak, yang unik ya Mbak. Tapi memang yang utamanya itu kalau kami melihatnya apabila pencarian mm, itu di daftar arsip. Jadi apabila daftar arsipnya itu lengkap dan uraiannya itu cukup jelas, itu sebenarnya membantu. Jadi, Resign, Mbak. jadi memang kami mendapatkan case ya Mbak. Waktu itu teman-teman dari PPNPN di Tata Ruang mencari slip gaji. Slip gaji Oke, tahunnya sudah tahun 2015-16 dan itu pun sudah nggak di sini di record center yang di Cibinong. Jadi dan itu harus dicari harus dicari. Dan sedangkan tantangannya juga di record center kami juga raknya juga belum disusun secara secara eh, tapi secara rapi. Nah, tapi kalau memang ada daftar arsipnya dan itu sudah ada uraian yang jelas bahwa itu ada keterangan bahwa itu slip gaji dan itu ada keterangan boxnya berapa, itu sudah bisa dicari, memudahkan. mudahkan, mudahkan. Tapi memang itu itulah yang menjadi memang arsip itu terasa penting di saat lagi dicari ya. Iya, Ya, Terasa ketika penting ya, terasa penting di saat lagi dicari. berasa lagi banget Kalau gitu. dibutuhkan, dibentukkan semuanya jadi ramai, jadi rame, jadi heeh. Nah, tapi itu jadi pelajaran dari kami. Oh ya, ternyata apabila dia punya daftar arsip itu bisa dicari lagi, walaupun tahunnya udah cukup panjang. Nah, jadi memang eh, harapannya sih daftar arsip dari teman-teman di eh, Bapak Ibu yang mengelola di kantor pertanahan itu punya daftar arsip yang cukup baik ya, Mbak. Jadi walaupun dicari itu bisa memudahkan. Berarti salah satu tips dan trik yang sangat penting gitu ya, tadi disampaikan oleh Mas Danu terkait dengan proses temu kembali arsip itu adalah dengan mempunyai daftar arsip yang baik gitu. Karena sangat penting gitu ya, setidaknya kita tahu arsip-arsip apa yang kita simpan gitu. Jadi ketika kita mencari, kita tidak seperti mencari di hutan rimba ya, seperti itu ya. jarum Ketika kita dalam memiliki daftar arsip kan kita udah ada guide-nya nih kayak gitu. ya. Oh, arsipnya disimpan di sini, yang tahun sekian ada di box ini, di gedung ini, seperti itu. Jadi udah ada pengkategoriannya, pengklasifikasiannya untuk memudahkan kita untuk bisa menemukan kembali dokumen-dokumen yang itu lama seperti itu. Nah, kita lanjutkan nih karena banyak yang antusias juga bertanya di kolom Zoom. Di sini ada dari Bapak Robiko Irsan ingin bertanya, apa tips untuk petugas arsip menangani warka arsip yang lebih baik, mudah dan juga efisien serta aman dari waktu ke waktu. Kira-kira apa nih tips dan triknya dari Mbak Dian dan Mas Dani? Ya, untuk tipsnya mungkin kita sebagai arsiparis atau petugas arsip itu memastikan bahwa arsip dari penciptaan sampai penyusutan itu sesuai dengan peraturan. Contohnya Oke. dari penciptaan itu eh, untuk kode klasifikasinya sudah sesuai, ya sesuai permen yang kita punya. Untuk tata naskah dinas itu nomor 9 ya Mas, ya Mbak, tentang tata naskah dinas tahun 2018 di sana dijelaskan untuk kode klasifikasinya. Nah, setelah arsip tersebut diciptakan, kemudian dalam penyimpanannya juga kita harus disatukan untuk satu apa ya? Memberkas gitu Ya, ya. ya dalam pemberkasannya itu disesuaikan dengan kode klasifikasinya. Jadi untuk yang kode klasifikasinya sama kita satukan dalam folder. Kemudian di dalam folder itu kan ada tab folder, di situ kita Oke. bisa di apa namanya Disusun. dicantumkan indeks atau kata tangkap, misal surat cuti tahun 2023 atau apa Untuk gitu, memudahkan. untuk memudahkan ya. Dan itu juga nanti kita masukkan ke map gantung di filing kabinet. Di situ nanti dipisahkan dengan antara arsip dengan kode klasifikasi yang berbeda, kita gunakan guide. Di guide mungkin rekan-rekan teman-teman di Kanta atau Kanwil sudah Mendapatkan mengerti lah, ya sudah mendapatkan contohnya sudah dan kita kirimkan juga ya. ya betul sekali, dan sudah mengerti untuk cara penggunaannya. Eh, jadi nanti dengan seperti itu tidak lupa juga kita membuat daftar arsip seperti yang Mas Danu tadi jelaskan untuk daftar arsip aktif ya, mungkin untuk pertama kali ada daftar isi berkas dan daftar bekas. Nah, dengan seperti itu kita nanti akan lebih mudah untuk melakukan kontrol untuk arsip yang sudah memasuki
inaktif. Dari situ kan kita kelihatan ya karena sudah terstruktur jadi oh yang ini sudah masuk nih untuk inaktif. Jadi nanti bisa diambil dipisahkan dengan Untuk yang arsip daftar. inaktif. Oke. Arsip aktif seperti itu sih. Kalau itu tadi ini ya Mbak, berarti mulai dari penanganan dari arsipnya masih aktif gitu ya, tadi harus dilakukan penanganan yang Ya sesuai, di awalnya tuh harus itu dulu bagus disesuaikan dulu. kode dari Jadi nanti tertib dulu tertib seperti itu dulu ya Mbak, ya sesuai dengan nanti kode klasifikasinya. Dan ya mungkin di sini juga kita ingatkan kembali untuk kode klasifikasi ini adalah sesuai isinya, ya bukan melekat pada satker. Karena mungkin beberapa masih berpikir bahwa kode klasifikasi ini melekat pada satker, padahal kode Betul. klasifikasi itu adalah tentang muatan dari berkas isinya tersebut, ya isinya isi seperti dari itu. arsip tersebut. Jadi dari awal penciptaannya harus sudah sesuai dulu gitu, sesuai dengan kode klasifikasinya. Ya Kemudian mulai dari penyimpanannya tadi penyimpanannya seperti yang juga dijelaskan Mbak Tia, ya dimasukkan ke dalam apa folder ya folder-folder, yang sudah dimasukkan ke dalam map gantung gitu ya. Itu untuk arsip-arsip yang masih aktif ya gitu, dibuatkan betul daftar arsipnya sampai nanti ketika sudah masanya habis, ya masuk ke inaktif, kemudian diusulkan sebagai masuk ke masa retensi, ya kan? ya Kemudian nanti diusulkan sebagai arsip musnah musnah seperti ataupun itu, bisa ataupun juga untuk berketerangan permanen atau berketerangan permanen untuk arsip-arsip yang memang tidak bisa dimusnahkan seperti itu ya. ya. Nah, kalau misalnya dari Mas Danu sendiri gimana nih Mas, penanganan di Satker, terutama di Dirjen Tata Ruang sendiri? Baik, Mbak. Kalau di kami memang kami kan memang di UK2-nya kami bagian keuangan dan umum ya. Ya, Jadi ada tim kami sudah alhamdulillah sudah sinerginya sudah terbentuk, Mbak. Jadi tim Satker yang baik PPKN yang mengurus arsip SPM administrasi itu nanti sering berkoordinasi apabila mereka ingin menyerahkan ke kami. oke. Jadi apabila membutuhkan box arsip atau apa, nah Berkoordinasi seperti itu iya, ya. jadi kami sediakan box arsipnya. Nah, kami juga sediakan juga template daftar arsipnya. Jadi kami memang meminta semua yang menyerahkan ke UK2 kami harus memberikan daftar arsip, Mbak. Jadi harus karena kami belajar dari yang terdahulu, jadi kami juga harus memperbaiki. Jadi daftar arsipnya itu kami meminta mereka membuatkan dulu, diupdate dan menyerahkan kami. Dan kami akan masukkan di record center. Nah, di record center ini kami lihat dulu karena record center kami ada dua. Record center inaktif yang ada di sini, ya itu khusus di tahun-tahun yang masih tidak terlalu jauh, masih muda. Jadi kalau di rentang 2001 ke bawah sampai 2017 itu sudah ada di Kebun Jeruk. Oke. Yang 2015 sampai 2017 itu sudah usul musnah, kami pindahkan di Cibinong. Cibinong. Jadi kami sudah buatkan mekanisme seperti itu. Jadi tidak bisa tercampur antara yang aktif, inaktif, sama yang usul musnah. Oke, berarti sudah dipisahkan nih ya Sudah, kalau di tata ruang ya. sendiri seperti itu. Dan juga tadi yang mungkin karena disampaikan agar arsip aman dari waktu ke waktu, berarti Iya. perlu juga diperhatikan ya Mbak cara penyimpanannya Iya, gitu. sangat Maksudnya perlu itu diperhatikan. apakah disimpan sembarangan atau misalnya harus dalam box dan sebagainya gitu. Itu sudah diatur prosedurnya ya Mbak Sudah. Tian gitu. Sudah diatur dalam peraturan sih. Iya, sudah diatur dalam Proses. peraturan gitu. Untuk arsip-arsip yang inaktif itu disimpan dalam box seperti itu. Untuk arsip yang masih digunakan tadi disimpan dalam map dan sebagainya. Kurang lebih Iya. seperti itu ya. Iya, mungkin untuk masih ada yang bingung terkait bagaimana untuk membedakan arsip aktif inaktifnya, Oh iya boleh. itu nanti mungkin bisa lihat pada JRA ya berpedoman pada jadwal retensi arsip yang sudah kita punya di Permen nomor 8 tahun 2020. Oke. Ya, itu di situ sudah dijelaskan untuk retensi arsip aktifnya, kemudian retensi arsip inaktifnya, kemudian di situ juga ada keterangan untuk bisa dimusnahkan ataupun itu permanen seperti itu. Oke. Tadi sudah terjawab ya berarti ya Mbak untuk pertanyaan dari Pak Robiko Irsana. Kita lanjutkan nih ke pertanyaan berikutnya yang ada di Zoom. Ada dari Ibu Sinta di Kanwil BPN Provinsi Jambi. Izin bertanya bagaimana perlakuan untuk arsip inaktif yang berketerangan permanen. Nah, tadi ini kita sempat singgung nih.
berketerangan permanen pada JLA, apakah hanya disimpan pada unit kearsipan atau diserahkan ke unit kearsipan pusat? Nah, ini gimana nih? Kalau dari saya mungkin untuk arsip inaktif yang berketerangan permanen itu dilihat dulu ya apakah arsip inaktif itu statis ataupun vital. Kalau vital itu dia ciri-cirinya yaitu menunjang tupoksi kita seperti mungkin SK ataupun warkah-warkah ya yang berkaitan dengan SK tersebut itu bisa disimpan di unit kearsipan Satker. Kemudian jika untuk yang teridentifikasi bahwa arsip tersebut arsip statis itu bisa diserahkan kepada kita, nanti dari unit kearsipan akan menyerahkan kepada Andri, iya, yang pastinya nanti akan diverifikasi sih dari Andri secara langsung ataupun tidak langsung. Berarti harus dicek terlebih dahulu arsip yang disebut permanen ini arsip vital atau Arsip arsip statis, statis. iya. Kalau misalnya arsip vital berarti bisa dijaga dan disimpan di unit kearsipan satker, sementara untuk arsip statis bisa dikirimkan atau ke pusat dengan berkomunikasi terlebih dahulu. Nanti dari satker pusat akan menyerahkan ke Andri seperti itu karena untuk arsip statis ini menjadi tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia. Iya. Oke, sudah terjawab ya untuk Ibu Sinta. Mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir. Sebenarnya ini pertanyaan banyak banget ya Bapak Ibu yang ada di kolom chat. Nanti juga karena keterbatasan waktu, nanti bisa di dibantu dijawab juga oleh tim kami mungkin di kolom chat sembari dijawab. Nah, untuk yang kita bacakan mungkin hanya beberapa saja ya. Nah, ini ada satu lagi dari Bapak Johannes, penata pertama. Izin bertanya kira-kira jenis arsip atau warkah seperti apa yang dapat dimusnahkan? Dan adakah batasan tahun arsip atau warkah yang dapat dimusnahkan dan bagaimana prosedurnya? Nah, gimana nih Mbak Tian dan Mas Dani? Iya, dari saya untuk jenis arsip yang dapat dimusnahkan itu kembali lagi kita sudah mempunyai Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Nomor 8 Tahun 2020. Nomor 8 tahun 2020. Iya, di situ tentang jadwal retensi arsip. Nah, di situ terdapat semua jenis arsip yang dihasilkan dari kegiatan instansi kita. Kemudian di situ juga sudah diatur untuk retensi aktifnya, kemudian retensi inaktifnya seperti itu, kemudian berketerangan permanen ataupun musnah seperti itu. Kemudian untuk adakah batasan tahun arsip wakaf yang dapat dimusnahkan? Iya itu ini sih di kolom keterangannya memang sudah ada ya untuk Sudah jelas gitu ya, sudah Pak, jelas di situ. berapa masa inaktifnya, Iya, kemudian bisa dimusnahkannya untuk keterangan tahunnya seperti itu ya. Mbak. iya, iya. Untuk prosedurnya nanti dari untuk Kantah ataupun Kanwil dan pusat juga hampir sama ya untuk prosedurnya. Nanti menyampaikan beberapa apa namanya dokumen kepada unit kearsipan 1 seperti SK Tim, kemudian daftar arsip usul musnah, kemudian rekomendasi dari panitia, kemudian notulen, kemudian surat permohonan pemusnahan kepada UK1, kemudian nanti dari UK1 akan melakukan apa ya Verifikasi. ya verifikasi nanti jika sudah sesuai dengan peraturan nanti kita lanjutkan kepada Andri. Nanti dari Andri kita tinggal menunggu verifikasi apakah bisa dimusnahkan atau tidak seperti itu. Ya. Pengalaman kami juga ini bahwa di Tata Ruang juga sedang proses pemusnahan. Dari syarat-syarat yang disampaikan Mbak Tian tadi juga kami sudah lengkapi, kami sudah memang tantangannya itu Bapak Ibu semua ini ya, mengecek apakah memang arsip tersebut itu permanen atau boleh musnah ya. Memang itu PR-nya. PR-nya karena setiap jenis arsip kita harus sesuaikan dengan JRA-nya, dilihat lagi apakah itu boleh atau tidak. Nah, itu memang kami coba cek satu-satu dan kami sudah buatkan listnya, tapi memang eh, kita bisa juga koordinasi dengan UK1 apa-apa saja yang kira-kira memang menjadi perhatian bahwa itu tidak boleh. Jadi itu emang
kita juga sering konsultasi dengan Batian dan Bu Tias juga bagaimana memang baiknya jadi pemusnahan di kami juga bisa menjadi lebih lancar ya, Iya, Batian gitu ya. iya mungkin ada kendalanya sih ya Betul. untuk proses pemusnahan ini karena ada beberapa dari Kanta atau Kanwil itu untuk penyerahan daftar arsip usul musnahnya Belum masih sesuai. belum sesuai ya Oke. dengan yang Yang dari ANRI seharusnya format formatnya. dari ANRI seperti itu. Jadi sebelum sebelum membuat mungkin bisa dikoordinasikan dulu seperti itu ya Mbak, untuk contohnya harusnya daunnya itu seperti apa gitu ya, supaya Se- nggak Iya, mungkin nggak bolak-balik gitu ya, ketika sudah menyusun ternyata nggak sesuai, harus iya. disesuaikan lagi kayak gitu ya. Iya, dan kita pun sudah ini sih sudah mengingatkan, Mensosialisasikan. sudah mensosialisasikan dan mengingatkan untuk apa ya sesuai dengan peraturan. Jadi untuk proses pemusnahannya bisa berjalan dengan lancar, tidak terkendala oleh revisi-revisi seperti itu. Berarti intinya kalau terkait dengan pemusnahan ini ya, Mbak Tian dan Mas Danu, eh, kurang lebih adalah jangan pernah takut untuk memusnahkan arsip Betul. selama kita bisa melakukan pemusnahannya sesuai dengan prosedur Ya, dan prosedurnya. juga sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu ya. Jadi tetap mengacu pada peraturan dan juga dikonsultasikan juga baik dengan UK2 maupun dengan UK1 terkait dengan pemusnahan arsip. Nah, menarik sekali, tapi karena waktu yang cukup terbatas, nah, sepertinya kita belum bisa menjawab semuanya pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk antusiasmenya. Ya, terima kasih juga untuk Mas Danu dan juga Mbak Tian. Tapi sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan terakhir nih dari saya. Adakah perubahan yang ingin dilakukan dengan jabatan baru yang sekarang sebagai seorang arsiparis ahli pertama? Mungkin bisa dari Mas Danu dulu, ke Mbak Tian dulu. Baik, nah ini, wah ini pertanyaannya menantang sekali ya. Memang perubahan itu ke sebuah keniscayaan. Kita Oke. nggak bisa menahan perubahan. Harapan kami bahwa setelah menjadi arsiparis ahli pertama, memang walaupun arsiparis ahli pertama di Kementerian ATR itu belum banyak, tetapi walaupun masih terbatas, tapi itu tidak menjadi halangan. Kita bisa menggunakan berbagai terobosan, inovasi-inovasi, eh, ya sering berkoordinasi ya, dan sering berkolaborasi juga. Menurut saya itu menjadi kunci juga. Jadi kita juga harus mencari bermacam meningkatkan network juga. Jadi kita harus sering berkonsultasi ke UK1 juga, ke ANRI dan berbagai eh, Instansi pihak-pihak yang masih terkait. instansi yang terkait ya. Karena kementerian lembaga juga ada juga yang sudah cukup lama mengurus arsipnya, jadi Jadi di- berpengalaman. berpengalaman. Nah, itu bisa menjadi mentor kita juga, jadi best practice kita juga. Mungkin itu sih. Hmm. Kalau dari Mbak Tian gimana nih? Seperti yang Mas Danu katakan ya, jadi kita terus belajar ya Mas, Hmm. agar kita bisa ikut berkontribusi memajukan arsip di Kementerian ATR BPN, kemudian nanti kita bisa mendapatkan penilaian peringkat pertama dari Betul. ANRI. Ya, Amin, amin, amin. amin ya Rabbal Alamin. Amin. Jadi intinya adalah tetap belajar seperti Ya. itu ya, tetap belajar demi terciptanya pelayanan arsip dan apa kearsipan yang lebih baik seperti itu ya. Tadi juga agar penilaiannya juga menjadi yang terbaik di Arsip Nasional Republik Indonesia. Oke, mungkin untuk sesi podcast Ngopi Arsip pada kesempatan kali ini dengan waktu yang terbatas, kita juga sudah ngobrol banyak, panjang gitu ya Bapak Ibu. Semoga menyimak. Semoga apa yang tadi sudah kita sampaikan juga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Nanti yang ingin berkonsultasi, ingin sharing-sharing juga bisa menghubungi Mas Danu maupun juga Mbak Tian dan juga teman-teman di UK1 untuk berkonsultasi. Dan jangan lupa untuk yang belum melakukan pemusnahan arsip untuk segera mengusulkan pemusnahan arsip. Oke, sebelum kita tutup mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu ya Bapak Ibu sebagai dokumentasi kita bersama. Oke, mungkin bisa dibuka kameranya, ditayangkan, Sama. Arsip ya ditampilkan Pak. wajah cantik dan gantengnya dengan salam arsip. Oke, bisa dibuka kameranya Bapak Ibu. Oke,
Slide berikutnya. Oke, slide berikutnya lagi, satu lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Mas Danu Prasetyo dari UK2 Direktorat Jenderal Tata Ruang dan juga kepada Mbak Yanusiana Nur Pratomo dari UK1 Biro Umum dan Layanan Pengadaan yang sudah berkenan sharing-sharing dalam podcast Ngopi Arsip, ngobrolin perihal arsip. Terima kasih Bapak Ibu Sobat Arsip ATR BPN sudah menyimak hingga akhir. Ngopi Arsip, ngobrolin perihal arsip. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan selama podcast berlangsung. Saya Yuni dari bagian Tata Naskah dan Kearsipan, Biro Umum dan Layanan Pengadaan. Pamit undur diri. Sampai bertemu di Mabar episode berikutnya. Terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.